Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Putri Suryani, NIM 114 dari kelas ES 5C. Di sini kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang akad akuntansi jual beli akad murabahah. Yang pertama adalah pengertian akad murabahah. Murabahah menurut PSAK nomor 102 adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Yang kedua adalah jenis-jenis akad murabahah. Yang pertama adalah murabahah dengan pesanan atau murabahah to the purpose order. Pada bank syariah, bank baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang. Yang kedua adalah murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini tidak bersifat mengikat, di mana pembeli langsung membeli barang dagang yang telah tersedia untuk dijual oleh si penjual. Yang ketiga adalah sumber hukum akad murabahah. Yang pertama adalah Al-Quran, terdapat di Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama rela di antaramu." Yang kedua adalah Al-Hadis dari Ibnu Sa'd Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Yang ketiga adalah ijma. Transaksi ini sudah dipraktekkan dari berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Ini berarti para ulama telah menyetujuinya. Yang keempat, kaidah fikih yang menyatakan pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang terakhir adalah menurut fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2000 tentang murabahah. Yang keempat adalah rukun dan ketentuan dari akad murabahah. Yang pertama adalah pelaku. Pelaku harus cakap hukum dan balik, sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah bila seizin walinya. Yang kedua adalah subjek jual beli. Yang pertama, barang yang dijual belikan adalah barang halal. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan, misalnya jual beli barang yang kadaluarsa. Barang tersebut dimiliki oleh penjual. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasikan oleh pembeli sehingga tidak ada gharar. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar. Harga barang tersebut jelas. Yang terakhir adalah barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Yang ketiga adalah ijab kabul. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, maka kepemilikannya, pembayarannya, dan manfaatnya atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang telah dilangsungkan oleh kedua belah pihak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Fitriah, NIM 082. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlakuan akuntansi murabahah PSAK 102. Nah, PSAK nomor 102 ini merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai lembaga syariah. Nah, dalam PSAK nomor 102 ini dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli. Nah, akuntansi untuk penjual ini dibagi menjadi 12 atau 12 golongan. Yang pertama adalah pada saat perolehan. Nah, pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang kedua untuk murabahah pesanan mengikat, dan ada juga murabahah pesanan tidak mengikat. Yang ketiga adalah apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah. Di sini dijelaskan ada beberapa perlakuannya. Nah, yang keempat, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat ada dua, yaitu dilakukan pembayaran kepada pembeli
dan akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli tidak dapat dijangkau oleh penjual. Nah, yang kelima adalah pengakuan keuntungan murabahah. Pengakuan keuntungan murabahah ini ada dua jenis, yaitu jika penjualan dilakukan secara tangguh sepanjang angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadi akad murabahah tersebut. Dan apabila angsuran lebih dari satu periode, maka perlakuannya ini ada tiga perlakuan, yaitu keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila resiko penagihannya kecil, keuntungan diakui secara operasional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dalam piutang murabahah, dan keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Yang keenam adalah pada saat akad murabahah piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Yang ketujuh, potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Dan yang kedelapan adalah denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Nah, yang kesembilan ini, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Pada saat barang jadi dibeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Tetapi jika barang batal dibeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh pedagang. Yang ke-10 adalah acuan alternatif. Nah, acuan alternatif ini digunakan penjual jika memang mereka tidak memiliki resiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan atas transaksi murabahah, seperti resiko perubahan harga persediaan, kerusakan persediaan, dan yang lainnya. Yang ke-11 adalah penyajian. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisian kerugian piutang. Nah, yang terakhir adalah pengungkapan. Pengungkapan ini penjual mengungkapkan harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Selanjutnya adalah akuntansi untuk pembeli. Nah, akuntansi untuk pembeli ini yang pertama adalah aset. Aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan tunai. Yang kedua adalah beban murabahah tangguhan, diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah yang dilunasi. Dan yang ketiga adalah diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah. Potongan pelunasan dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurangan beban murabahah tangguhan. Dan yang keempat adalah denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai akad diakui sebagai kerugian. Nah, yang kelima adalah uang muka. Pembeli membayarkan uang muka. Dan yang keenam adalah beban penyajian. Nah, penyajian ini beban murabahah tangguhan disajikan kepada pengurangan atau utang murabahah. Nah, yang terakhir adalah pengungkapan, atau yang ketujuh adalah pengungkapan, yaitu pembeli mengungkapkan hal-hal terkait transaksi murabahah tetapi tidak terbatas pada nilai tunai aset yang diperoleh oleh transaksi murabahah, jangka waktu murabahah tangguh, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tentang pencatatan akuntansi murabahah. Yang pertama yaitu uang muka. Uang muka adalah jumlah yang dibayar oleh pembeli kepada penjual atau bank syariah sebagai bukti komitmen untuk membeli barang. Nah, contoh kasus dan pencatatannya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pengadaan barang. Setelah nasabah memesan barang, maka bank syariah membeli barang kepada supplier. Pada saat barang diperoleh, diakui sebagai persediaan murabahah sebesar biaya perolehan.
Jika terjadi penurunan nilai persediaan murabahah karena usang, rusak atau kondisi lainnya, sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Nah, pencatatannya sebagai berikut. Selanjutnya ada diskon. Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok. Dalam pembelian barang oleh bank syariah biasanya akan mendapat diskon harga dari pihak supplier. Pencatatannya sebagai berikut. Yang keempat, penyerahan barang. Penyerahan barang yang dipesan oleh nasabah yang telah disiapkan oleh bank syariah. Proses berikutnya yaitu akad atau perjanjian murabahah antara bank dan nasabah yang sekaligus juga penyerahan barang oleh bank syariah. Rincian contoh pembeliannya sebagai berikut. Dan jurnal pencatatannya sebagai berikut. Nah, yang kelima, pembayaran angsuran. Setelah akad murabahah dan barang sudah diserahkan kepada nasabah, maka kewajiban nasabah adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pada bank syariah, transaksi murabahah selalu dilakukan secara tangguh, baik dengan angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Contoh kasus dan pencatatannya sebagai berikut. Nah, selanjutnya yang keenam, potongan murabahah. Potongan murabahah yaitu pengurangan kewajiban nasabah yang diberikan oleh bank. Potongan murabahah dapat diberikan pada dua kondisi, yaitu potongan pelunasan murabahah dan potongan tagihan murabahah. Pada dasarnya nasabah harus melunasi seluruh kewajibannya. Namun jika nasabah melakukan pelunasan tepat waktu, maka bank syariah boleh memberikan potongan harga dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besar potongan diserahkan kepada kebijakan bank. Nah, potongan tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan murabahah. Contoh kasus dan pencatatannya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu denda. Bank dapat mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran angsuran piutang murabahah. Denda sendiri tidak dapat dikenakan kepada nasabah yang belum mampu melunasi disebabkan force majeure jika dapat dibuktikan. Denda sendiri diakui sebagai denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Contohnya pencatatannya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu murabahah dengan wakalah, yaitu transaksi bank syariah mewakilkan pembelian barang kepada pihak ketiga atau nasabah pemesan disebut dengan akad wakalah. Ketentuannya adalah akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Contoh kasusnya dan pencatatannya sebagai berikut. Nah, ini penghitungannya, yaitu contoh soalnya, harga rumahnya 300 juta, uang muka yang diberikan 60 juta, nilai KPR 240 juta, marginnya yaitu 8,5% dikali 4, itu 4 tahun dikali 240 juta sama dengan 81.600.000. Jadi perolehan margin 81.600.000 selama 4 tahun dan margin per bulannya 1.700.000 rupiah.
Angsuran per tahun sendiri yaitu dari pokok margin jangka waktu ditambah pokok per jangka waktu. Jadi hasilnya 80.400.000. Angsuran per tahun sebesar 80.400.000 dan per bulannya menjadi 6.700.000. Pencatatannya sebagai berikut: saat realisasi, saat penjualan rumah, dan saat menerima pendapatan administrasi. Nah, demikian dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti oleh semua audien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.